Ya, dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya kembali ke Pak Mujiat. Pak Mujiat, tadi suara Anda belum terdengar jelas ketika terakhir. Nah, yang Pak Mujiat analisis dan tim tentunya di lapangan, penyebab banjir kali ini apa, Pak? Ya, penyebab banjir ini adalah sebenarnya perubahan suhu dari Samudra Pasifik yang didorong ke Indonesia, yang kita sebut dengan La Nina ya. Jadi ini bukan hujan banjir biasa, tapi ini merupakan memang sebuah perubahan iklim yang mana Pak Mujiat? ya. Ya, boleh diulangi kembali Pak? Ya, silakan, Pak. Silakan. Oke. Perubahan hujan ini penyebabnya sebenarnya semata-mata bukan karena cuaca saja, tapi perubahan iklim, yaitu La Nina dari Samudra Pasifik yang didorong ke Indonesia sehingga menjadi luapan gumpalan-gumpalan embun yang akhirnya menjadi hujan yang luar biasa derasnya, sehingga ini menghujani Kalimantan Selatan yang hampir 10 hari ini intensitasnya sangat tinggi sekali. Dengan intensitas tinggi kali ini tidak menutup kemungkinan karena Kalimantan Selatan sebagai daerah yang rendah seperti Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar ini kan daerahnya masyarakatnya tinggal di bantaran sungai ya. Sehingga dengan adanya luapan air yang luar biasa derasnya ini, otomatis ini dengan secepat kilat bisa merendam seluruh kawasan Kabupaten Banjar karena mereka rata-rata di bantaran sungai Martapura. Sehingga sejak tanggal 3 Januari ini sudah menunjukkan tanda-tanda banjir ini sudah menunjukkan di daerah Penggalaman, Teluk Celong, Jalan Pagar itu sudah terendam. Tapi tidak begitu besarnya. Tapi begitu memasuki tanggal 10, sampai sekarang intensitas hujan yang sangat deras sekali, sehingga ini mampu melumpuhkan tiga kabupaten yang sangat lumpuh, yaitu di Kabupaten Banjar sendiri. Lalu yang sangat fatal itu ada di HST karena lumpuh total, kantor bupatinya terendam, jalan-jalan semua terendam sampai 1,5 meter. Lalu yang selanjutnya di Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten Tanah Laut ini juga terendam sampai ketinggian 2 meter. Nah, hal ini menyebabkan kita membuat rekayasa bagaimana bisa menyelamatkan mereka dengan sikapnya Pak Gubernur menginstruksikan bagaimana kita cara menyelamatkan masyarakat, baik memberikan sumbangan bantuan sembako ataupun bantuan keamanan dengan evakuasi. Pak Gubernur turun langsung siang dan malam menghalangi ini agar tidak ada yang terabaikan. Semua harus diayomi secara bersama. Sehingga kita kerjasama sinergis antara TNI, Polri, Basarnas, segala lapisan masyarakat, LSM semua terpadu dalam sebuah masyarakat kemanusiaan. Baik, Pak Mujiat tadi dikatakan bahwa dari awal Januari sudah diketahui kemungkinan akan banjir. Lantas tidak ada antisipasi ya hingga akhirnya 8 kabupaten kota ini harus terendam banjir, Pak? Sebenarnya secara persuasif kita sudah mengadakan pendekatan terhadap masyarakat. Jauh-jauh hari kita sudah ingatkan mau kita evakuasi, karena kan kita sudah menyiapkan tempat-tempat evakuasi. Tapi karena mereka sudah punya kebiasaan hidup di air, itu mereka dievakuasi sangat berat, tidak mau dia. Bahkan sampai H-1 sebelum terendam itu, mereka hanya menitipkan sebuah sepeda motor, menitipkan ternak-ternaknya ke dievakuasi. Manusianya itu cenderung pengen tinggal di rumahnya masing-masing. Nah, begitu banjir sudah meluap leher, baru mereka menjerit semua, bertumpah ruah minta dievakuasi secara bersama-sama. Hal inilah mungkin kita perlu pembelajaran bagaimana cara kita bersikap supaya kita bisa terhindari bahaya. Tentu saja harus peka terhadap sinyal-sinyal alam itu sendiri. Nah, ini nanti yang akan kita bagaimana kita cara menormalisasi sungai itu merupakan bagian terpenting juga. Kita sudah sungai, membuat embung-embung. Ini sebenarnya sudah dilakukan, kita menyiapkan embung-embung itu. Tapi kan ini hujan yang luar biasa, kategori sangat lebat. Nah, inilah sehingga kita tidak mampu mengukur kekuatan alam itu sendiri karena kita sudah menyiapkan embung. Tapi karena La Nina, kita ya inilah kenyataan yang kita harus sikapi dengan arif. Baik, saya mau ke Mas Rifki ya. Mas Rifki di Komisi 5, kemudian juga dapilnya Kalsel gitu. Mungkin juga mendapatkan aspirasi dari masyarakat di sana atau mendapatkan suara dari berbagai elemen di sana. Kalau kondisi banjir yang sekarang terjadi, apakah informasi yang Mas Rifki dapatkan atau telaah analisis hanya berdasar single faktor dari cuaca? Bagaimana kondisi
di soal drainase misalnya, kemudian kondisi daerah resapan di sana. Atau di meluasnya hulu. lahan sawit, kemudian Betul. pertambangan juga kabarnya di sana, Mas. Ya baik, saya baru ke Jakarta kemarin karena harus menyerahkan surat ke Pak Presiden. Jadi sesungguhnya saya berada di lapangan sejak hari pertama banjir dan saya bersama-sama dengan masyarakat korban banjir tersebut. Dan Pak Mujiat juga tahu, kami bersama-sama Pak Gubernur membagikan berbagai hal yang mampu kami laksanakan. Saya berkoordinasi langsung juga di lapangan dengan seluruh mitra kerja kami. Kebetulan ada 2 poros jalan nasional, Trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah yang putus karena longsor, dan itu bisa ditangani cepat oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Kalimantan Selatan dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3. Kendati di tempat yang lain saat ini proses penanganannya masih berlangsung. Saya sendiri sudah berkoordinasi langsung dengan Pak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Kemarin kami teleponan cukup lama untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan Kalsel. Dan sejak tadi malam sampai subuh ini, saya terus berkomunikasi dengan Pak Budi Karya Sumadi untuk memastikan berbagai konektivitas, terutama konektivitas darat bisa berjalan dengan baik. Kalau kita coba mencari apa akar persoalan dari ini, saya ini besar, lahir, bekerja di Kalimantan Selatan sebelum jadi anggota DPR RI. Dan rasa-rasanya hampir 40 tahun kami tinggal di Kalimantan Selatan, memang baru kali ini bencana banjir ini luar biasa besarnya. Kita ketahui memang beberapa wilayah Kalimantan Selatan itu topografinya berada di bawah permukaan air laut. Kota Banjarmasin misalnya, sangat biasa air itu masuk ke kota, tapi kemudian hitungan kurang dari beberapa saat kemudian dia landai kembali ke laut karena air lautnya tidak pasang tinggi seperti sekarang. Karena itu saya sepakat dengan Pak Mujiat, perubahan iklim yang ekstrim saat ini paling berkontribusi pada persoalan banjir di Kalimantan Selatan. Yang kedua, memang ini mungkin juga harus menjadi ikhtiar kita bersama untuk memetakan berbagai macam saluran air, terutama yang ada di perkotaan, di mana pertumbuhan penduduk dan permukiman sekarang semakin tinggi. Drainase mungkin perlu kita benahi, dan karena itu saya sudah meminta kepada Saudara Dirjen Cipta Karya untuk kemudian bekerja memetakan persoalan ini di Kalimantan Selatan. Di beberapa tempat di mana bendungan sudah kita buat melalui dana APBN di Kementerian PUPR, memang impact banjirnya terasa tidak sebesar di kabupaten lain. Ambil contoh misalnya Bendungan Tapin yang baru saja selesai dan akan diresmikan oleh Pak Presiden. Itu memang mampu ternyata menampung debit air yang cukup signifikan. Kendati hulu dari Kabupaten Tapin itu adalah pegunungan Meratus yang sama dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, alih fungsi lahan mungkin sedikit banyak pasti berkontribusi. Kendati demikian saya juga meminta kepada Kementerian Kehutanan, Hidup, termasuk Kementerian SDM untuk mencermati persoalan-persoalan ini. Karena kewenangan terkait dengan alih fungsi lahan tambangan saat ini itu berada pada pemerintah pusat. Baik. Itu saya juga berkoordinasi dengan teman-teman Dapil Kalsel dari komisi yang lain untuk juga turut serta menggerakkan mitra kerjanya di tingkat pemerintah pusat ini untuk mengurai persoalan ini agar kemudian musibah banjir seperti ini tidak terulang dan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi tadi masalahnya juga sudah dipetakan, semoga ada langkah cepat begitu yang diambil. Terakhir mungkin ke Pak Mujiat. Pak Mujiat, dari 8 kabupaten kota, ini adakah lokasi yang masih belum terjangkau atau belum ada evakuasi ke sana? Oh iya, dari 8 kabupaten kota ini alhamdulillah hari ini akan kita segera evakuasi, yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami ucapkan syukur alhamdulillah pada siang sore kemarin Pak Presiden langsung telepon Pak Gubernur secara intensif sangat perhatian terhadap kasus banjir di Kalimantan Selatan. Follow up-nya dari pemerintah pusat adalah malam tadi telah hadir pesawat yang membawa perahu Spoti dari Surabaya, yang mana hari ini itu kita akan menerima bantuan sebanyak 20 perahu karet Spoti yang dari Pak Presiden yang akan diserahkan langsung oleh Pak Panglima TNI Polri. Jam 10 nanti kita akan menerima bantuan itu, dan rekayasa kita nanti 15 perahu karet itu akan kita kirim langsung ke Kabupaten HSD sebagai tindak positif kita, semangat kita, keseriusan kita untuk mengatasi
segala persoalan yang belum terevakuasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mudah-mudahan nanti ada bantuan juga helikopter dari tentara atau angkatan Panglima TNI kita, sehingga kita bisa mendistribusikan logistik pangan, sandang, obat sekaligus perahu seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, Pak Presiden hari ini mengerahkan 80 marinir yang sudah terlatih, sekaligus pasukan kata 11 orang yang akan khusus menangani kasus banjir di Kalimantan Selatan ini. Mudah-mudahan upaya ini merupakan sebuah upaya konkret yang bisa memberikan rasa kemanusiaan dan rasa aman terhadap masyarakat yang saat terdampak banjir, khususnya di Sungai Tengah. Baik, terima kasih Pak Mujiyat dan juga Mas Rifki atas waktunya dan Bayu, bergabung terima kasih. bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu. Amin. Dan Assalamualaikum. buat Amin. Pak Mujiyat dan tim, selamat bertugas mengevakuasi saudara-saudara kita yang ada di sana. Semoga tugasnya berjalan lancar ya. Baik. Kita harus jeda dulu sejenak ya Bayu ya. Nanti saat lagi kita akan update bagaimana kondisi terkini gempa yang terjadi di Sulawesi Barat ya. Iya. Kabarnya ada gempa lagi Susulan ya. beberapa gempa waktu susulan yang ya. lalu tim kami sudah melaporkan ada gempa susulan. Nanti kita hadirkan informasi terbarunya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.